Shalom Romo, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Kita berkumpul kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan dan belajar bersama untuk firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita masuk hadirat Tuhan, kita mau memberikan pujian yang terindah, kita mau nyanyikan lagu Bersyukur, Bersyukurlah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita nyatakan sekali lagi. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Amin. Benar Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang telah Engkau nyatakan. Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal supaya kami boleh memperoleh hidup. Kasih Allah yang mau berkorban bagi kami. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar. Untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Juga untuk malam hari ini Bapa, Engkau kumpulkan kami anak-anak-Mu. Untuk kami boleh semakin mengalami kasih setia-Mu. Untuk kami boleh mengalami kuasa dari firman-Mu. Bantu kami dengan Roh-Mu yang kudus Bapa. Urapi setiap kami yang melayani-Mu saat ini. Pakai kami, layakan kami Bapa, untuk boleh menaikkan pujian yang indah di telinga-Mu, sehingga menjadi pujian yang merdu
dan boleh menjamah setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Bapa, biarlah kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami. Mari kita nyatakan dengan penuh syukur, give thanks. Kita nyatakan dengan sungguh-sungguh rasa syukur kita di dalam lagu ini. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Benar Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Engkau sungguh Allah yang baik bagi kami. Tidak habis-habisnya kasih dan kemurahan-Mu yang kami alami dalam hidup kami, Bapa. Terutama karena kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami boleh memanggil Engkau Bapa. Mari Bapak Ibu, kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau nyatakan Dia Bapa yang setia. Engkau sungguh Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Mari kita nyatakan pujian kita. Kita mau naikkan sebagai doa kita, sebagai syukur kita. Kau tunjukkan kasih
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Benar Bapa, terima kasih Bapa. Engkau sungguh Bapa yang setia. Sekalipun kami sering berubah setia, Engkau tetap Allah yang setia. Engkau menyediakan semua yang kami butuhkan. Engkau Bapa yang mulia, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami rindu Bapa. Kami rindu untuk selalu mengalami kasih setia-Mu. Kami tidak ingin pergi jauh dari-Mu Bapa. Berilah kami hati yang selalu rindu. Biarlah kami selalu dipenuhi oleh Roh-Mu. Mari kita nyatakan, penuhi sekarang Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau, hanya Engkau yang ku rindu.
Sungguh Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang patut kami puji dan kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Engkau sungguh Allah yang layak untuk kami puji dan kami sembah. Tidak ada Allah lain Tuhan yang kami temukan di dalam hidup ini yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami mau memberikan waktu yang terindah, hati yang terbaik, telinga seorang murid untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami menjadi tanah yang subur bagi setiap benih firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi terang bagi kehidupan kami. Mari kita siapkan lagu untuk firman, kita nyatakan dengan penuh iman. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Kita imani apa yang Dia firmankan adalah janjinya. Ketika Dia berjanji, Dia sanggup untuk menepati setiap janji-janjinya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku
anak-anak-Mu, Bapa. Pakailah kami dengan bebas. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam diri kami. Urapi mulut, bibir, dan hati kami, Paulus dan Vila, pelayan-Mu, hamba-Mu. Biarlah Roh-Mu yang bernyala-nyala di dalam hati kami, dan apa yang kami sampaikan sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Romo, Suster, Bapak Ibu semuanya. Suara saya jelas? Oke. Terima kasih untuk kerendahan hati, Romo, Suster, Bapak Ibu semua untuk berkenan hadir pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan memulai tema pertama kita, yaitu tentang bersyukur. Yang kita akan berkelanjutan sampai 5 minggu berturut-turut, yaitu malam ini tentang bersyukur, Jumat depan tentang pengampunan, berikutnya yang ketiga pengudusan, yang keempat permohonan, lalu yang kelima bersukacita. Dan itu akan selesai tanggal 23 Desember, lalu kita akan menyongsong Natal. Sebagaimana kita ketahui, nanti 2 hari lagi kita akan masuk ke masa Advent. Masa Advent atau masa Prapaskah sama saja, itu adalah sebuah masa persiapan bagi kita untuk menyambut hari yang penting. Karena itu, kita di masa-masa seperti ini, kita diundang untuk masuk lebih dalam lagi. Kita diundang masuk lebih dalam lagi dan memberikan waktu lebih serius lagi untuk mengalami keintiman dengan Tuhan. Malam hari ini saya mau mengajak kita untuk berbicara tentang bersyukur yang akan kita ambil dari kitab Ayub. Ayub bab 1. Karena ini teksnya agak panjang, jadi saya tidak membacakannya terlebih dahulu, tetapi kita akan langsung masuk ke dalam ayat per ayat. Bapak Ibu, kita cari dulu Ayub bab 1, ayat 1. Sudah ketemu? Kitab Ayub bab 1 ayat 1. Sebelumnya kita akan masuk dulu ke dalam doa sebelum kita mulai ke dalam uraian per ayat. Kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada malam hari ini kami memulai perjalanan hidup rohani kami selama 5 minggu ke depan. Malam hari ini kami akan memulai dengan tema bersyukur. Kami diingatkan kembali untuk bersyukur atas segala apa yang kami sudah dapatkan. Pada malam hari ini kami memohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menjamah setiap jiwa yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Singkapkanlah misteri kerajaan surga, segala penghalang sabda-Mu,
kami mau singkirkan dan kami mau tolak di dalam nama Yesus. Biarlah segala penghalang sabdamu yang mengganggu anak-anakmu untuk merenungkan firman-Mu. Saat ini enyahlah di dalam nama Yesus. Singkapkanlah misteri kerajaan surga, ya Bapa. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memulai pembahasan dari kitab Ayub ini. Kita akan membiarkan setiap ayat itu berbicara kepada kita. Membiarkan Roh Kudus menuntun kita untuk memahami ayat demi ayat. Kitab Ayub dimulai dengan satu ayat pertama yang memperkenalkan tentang siapa itu Ayub. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kalimat pengantar yang pertama. Lalu diceritakan, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. 7 adalah angka yang sempurna. Ayub mendapat 7 anak laki-laki, artinya dia memiliki 7 anak secara sempurna. Kemudian ditambah lagi 3 anak perempuan. Angka 10 adalah angka yang sempurna. Angka yang penuh. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta. 7.000 ditambah dengan 3.000, totalnya ada 10.000. Lagi-lagi sebuah angka yang genap. Jadi, dia sangat kaya. Kemudian dia memiliki lagi 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Lagi-lagi genap angka 10. Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu, Ayub, adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Boleh dikatakan, Ayub adalah yang terkaya di seluruh daratan Asia, di sebelah timur. Lalu dikisahkan di ayat keempat, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka. Pesta selalu dikonotasikan sesuatu yang tidak baik, berfoya-foya. Anak-anaknya yang lelaki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi anak-anaknya berpesta. Berpesta bergiliran, bergantian, dan terus-menerus. Dan setiap kali selesai pesta, Ayub memanggil mereka, lalu mempersembahkan korban menurut jumlah anaknya itu, yaitu 10. Untuk apa? Untuk menghapus dosa anak-anaknya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa, artinya selalu seperti itu, terus-menerus setiap kali. Tidak pernah dia lalaikan. Untuk apa? Untuk menghapus dosa anak-anaknya. Kalau mereka telah mengutuki Tuhan di dalam hatinya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ayat ke-6 ini, kitab Ayub ini adalah kitab kebijaksanaan. Kitab kebijaksanaan ditulis dengan sastra, dengan penuh sastra, yang kaya dengan sastra, yang merupakan juga syair-syair. Jadi kalau kita membaca ayat ke-6 ini, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis.
Kita jangan berpikir bahwa di surga datang anak-anak Allah, kemudian di surga juga datanglah iblis. Bukan. Jadi kira-kira seperti ini. Ini adalah gaya bahasa di dalam perjanjian lama. Datanglah anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah itu menghadap Tuhan? Anak-anak Allah itu adalah malaikat. Malaikat-malaikat datang menghadap Tuhan untuk memberikan laporan, tetapi di antara malaikat-malaikat itu juga datanglah iblis. Iblis selalu hadir dimanapun juga. Dia juga ingin melihat pembicaraan seperti apa antara malaikat-malaikat dengan Tuhan. Iblis itu adalah pendakwah. Dia selalu hadir, dia juga ingin tampil di hadapan Tuhan untuk mendakwa anak-anak manusia, untuk mendakwa manusia-manusia siang dan malam. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Ayat ini dimulai dengan sebuah tantangan Tuhan kepada iblis. Tuhan menantang iblis. "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?" Tuhan menantang iblis dengan memperlihatkan, tanda kutip, produk unggulannya kepada iblis. Tuhan mau menyatakan bahwa Ayub adalah ciptaan, adalah manusia yang begitu unggul di hadapan Tuhan. "Apakah engkau memperhatikan bahwa di bumi ada seorang manusia yang sangat unggul, ciptaan yang sangat unggul? Tiada seorang pun di bumi, tidak ada seorang pun yang melampaui Ayub." Itu yang ngomong Tuhan, bukan manusia. "Yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu coba lihat, apa jawab iblis? Seperti tadi saya katakan, iblis adalah pendakwa. Dia selalu mendakwa manusia, dosa-dosa manusia di hadapan Allah. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, dan serta segala miliknya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu." Lalu lanjut iblis, "Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu," kata iblis. Jadi iblis mau berbicara begini, Ayub yang kamu katakan bahwa dia adalah produk yang sempurna, yang unggul, ciptaan yang unggul, dia begitu mencintai engkau? Tidak, kata iblis. Dia mencintai engkau karena engkau memberkati dia. Dengan kata lain, iblis mau mengatakan bahwa Tuhan menyuap, menyogok Ayub dengan segala macam harta miliknya, dengan anak laki-laki dan perempuan, segala macam ternak. Ya tentu saja dia pasti akan menyembah engkau, karena engkau menyogok dia dengan segala macam hal itu. Iblis mendakwah di hadapan Tuhan. "Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dimilikinya. Saya percaya bahwa dia seketika akan mengutuki engkau," kata iblis. Lalu kita lihat respon Tuhan. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, sekarang yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Sekarang kita lihat. Tuhan mengizinkan
iblis untuk menjamah semua harta miliknya, termasuk anak-anaknya. Tetapi Tuhan melarang iblis untuk menjamah tubuhnya, nyawanya. Segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, kata Tuhan kepada iblis. Tuhan izinkan iblis untuk mengambil semua harta miliknya. Untuk apa? Untuk melihat apakah benar yang iblis katakan itu. Tadi iblis katakan, tentu saja dia menyembah engkau, karena engkau menyogok dia dengan segala macam harta yang berlimpah-limpah ini. Coba kamu ambil semuanya, seketika juga dia akan mengutuk engkau. Tuhan bersabda, ini adalah ciptaan saya yang unggul. Silakan kamu coba. Semuanya itu adalah dalam kuasamu sekarang. Kamu boleh coba. Seketika itu juga mendapat wewenang itu, pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ayat ke-13, pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, malapetaka pertama muncul. Coba kita perhatikan. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang, artinya membunuhnya. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Malapetaka pertama, berita buruk yang pertama muncul. Belum selesai Ayub berpikir tentang malapetaka pertama itu, datang malapetaka kedua. Sementara orang itu berbicara, belum selesai pembicaraan orang pertama itu, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Semuanya habis, penjaga-penjaga juga habis, disambar oleh api. Malapetaka yang kedua, belum selesai ngomong, datang malapetaka yang ketiga. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan. Lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. 3 malapetaka berangsur-angsur serempak. Sekarang malapetaka yang keempat. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu. Sehingga mereka mati, hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Bapak Ibu, coba perhatikan. 4 malapetaka dalam 1 saat menyerang habis-habisan Ayub. Semua itu diizinkan Tuhan terjadi menimpa Ayub. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Ayub adalah sungguh-sungguh ciptaan yang unggul di mata Tuhan. Ayat 20, setelah 4 malapetaka itu sampai ke telinga Ayub. Coba kita lihat. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Apa yang dilakukan Ayub? Setelah 4 malapetaka itu, menghabisi semua harta miliknya, membunuh ke-10 anaknya, tidak kurang 1 pun, semuanya habis.
Apa yang pertama dilakukan oleh Ayub? Ayub mengoyak jubahnya, tanda dia masuk ke dalam perkabungan dan mencukur kepalanya. Dia masuk ke dalam pertobatan. Dan kemudian yang paling penting, apa yang dilakukan? Marah, bersungut-sungut, atau apa? Alkitab mencatat, sujudlah ia dan menyembah. Ayub benar-benar adalah ciptaan yang unggul. Jadi ketika Tuhan mempromosikan kepada iblis, kamu lihat hambaku ini, Ayub, tiada seorang pun yang seperti dia. Tuhan tidak salah menilai. Dia sujud menyembah meskipun 4 malapetaka ini menghabisi segala macam yang dia miliki. Di ayat ke-21, kalimat ini adalah kalimat yang sangat-sangat keren. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Apa yang dilakukan Ayub? Ayub sudah gila? Tidak, dia tidak gila. Dia adalah produk unggulan. 4 malapetaka menyerang dia dan Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub bersyukur, mengucap syukur ketika 4 malapetaka ini menyerbu habis segala yang dia miliki. Bayangkan Bapak Ibu, 10 anaknya habis. 10 anaknya. Bukan 1. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang pantas terhadap diri dia. Bapak Ibu, kisah ini belum selesai. Saya akan lanjutkan sedikit lagi. Kisah kedua. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis menghadap Tuhan. Ini adalah kisah yang kedua. Ya tadi yang pertama, sekarang yang kedua. Kalimatnya sama persis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lagi-lagi Tuhan mengulangi pertanyaan yang sama. Iblis juga menjawab pertanyaan yang sama. Jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, coba perhatikan. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Lagi-lagi Tuhan mengulangi kalimat itu. Yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu ada kalimat selanjutnya. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan dia tanpa alasan. Artinya apa? Ayub tidak bersalah. Ayub tidak bersalah. Lalu jawab iblis di ayat keempat. Kulit ganti kulit, kata iblis. Orang akan memberikan segalanya, segala yang dipunyainya, ganti nyawanya. Kata iblis kira-kira begini. Ayub kehilangan semua miliknya, kehilangan semua anaknya, itu bukan masalah. Kenapa? Ayub masih sehat-sehat saja. Tentu saja dia masih menyembah engkau. Coba ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis di ayat ke-6. Nah, ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Sekarang dalam kasus kedua ini, Tuhan mengizinkan iblis
untuk merusak tubuhnya. Tetapi Tuhan tidak memberikan wewenang kepada iblis untuk mengambil jiwanya, mengambil nyawanya. Seketika ayat 7, iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk, dan dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Bapak Ibu, coba kita perhatikan. Ketika iblis mendapat izin dari Tuhan untuk melancarkan serangan kepada manusia, iblis tidak tanggung-tanggung. Keempat malapetaka sekaligus datang. Demikian pula dalam kasus yang kedua ini dalam seketika dari kaki sampai ke atas kepala Ayub, rusak semuanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Semua yang dimiliki Ayub habis, ke-10 anaknya habis, seluruh tubuhnya habis, yang tersisa apa? Yang tersisa satu orang istrinya yang juga dipakai iblis untuk mengintimidasi dia. Coba kita lihat betapa penderitaan Ayub. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu, kisah ini sangat-sangat indah sekali. Sastra yang begitu unggul menurut saya. Ketika Tuhan izinkan persoalan datang untuk menimpa Ayub, Tuhan sedang mempersiapkan apa? Dia sedang mempersiapkan kenaikan level iman Ayub. Kalau Bapak Ibu membaca ke seluruh kitab ini sampai selesai, Bapak Ibu akan menemukan di akhir kisah ini, Ayub dipulihkan 2 kali lipat, 2 kali lipat, 2 kali lipat. Ketika Tuhan izinkan persoalan ini datang menghampiri dia, pertama Tuhan tahu bahwa Ayub adalah produk unggulan, ciptaan yang unggul, dan Tuhan tahu dan Tuhan percaya Ayub sanggup untuk melewati itu. Yang kedua adalah Tuhan sudah menyediakan yang double kepada dia. Dia ingin menaikkan level iman Ayub. Lalu mungkin kita berkata, kalau begitu Tuhan tidak adil. Kenapa dia mengikuti iblis untuk mencobai hambanya yang setia ini? Apakah Tuhan tidak adil? Tentu saja tidak. Tuhan tentu saja tidak adil. Kenapa? Suatu hari Tuhan Allah, dia juga izinkan putra tunggalnya mengalami kurang lebih penderitaan seperti ini, malah jauh melampaui lebih berat lagi. Apakah Tuhan tidak adil? Dia maha adil. Ketika dia izinkan ini terjadi kepada Ayub, dia juga izinkan terjadi kepada putra kesayangannya, Yesus Kristus. Ayub sekilas adalah gambaran dari Yesus Kristus yang akan datang. Dia mempersembahkan korban, 10 korban untuk apa? Untuk menghapus dosa anak-anaknya. Dia memiliki segala-galanya, tetapi semuanya itu diambil daripadanya, padahal dia tidak berbuat salah. Yesus tidak berbuat dosa, tetapi dia harus menanggung
segala penderitaan itu. Ayub, manusia unggulan. Apa yang mau disampaikan lewat perikop ini, Bapak Ibu? Ketika Tuhan izinkan segala sesuatu menimpa hidup kita, Tuhan sedang ingin menaikkan level iman kita. Bagaimana respon kita terhadap persoalan yang menimpa kita itu, Bapak Ibu? Bapak Ibu, di antara sini ada yang pernah kehilangan 10 anak sekaligus dalam satu hari? Saya pikir tidak ada. Ada pernah yang kehilangan 7.000 ekor kambing dan 300 ekor unta. 300 ekor unta itu zaman sekarang kira-kira 3.000 ekor unta itu kira-kira adalah 3.000 mobil BMW. Ada yang pernah kehilangan sekaligus sebanyak itu? Tuhan izinkan persoalan kecil menimpa hidup kita. Kita sudah berteriak. Di manakah engkau Tuhan? Engkau tidak adil Tuhan. Ketika persoalan datang menimpa kita, ada sesuatu yang terambil di dalam hidup kita. Harta kita, toko kita, jabatan kita, suami kita. Bagaimana respon hati kita? Sekali lagi saya katakan, ketika Tuhan izinkan itu, Tuhan sudah menyiapkan satu level posisi kepada kita. Bagaimana kita harus merespon semua peristiwa itu? Satu kata, bersyukur. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, kata Ayub. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa, dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu, berapa kali persoalan menimpa hidup kita? Bisnis kita bangkrut, persoalan kita belum terselesaikan. Kita berteriak, di mana engkau Tuhan? Engkau tidak adil Tuhan. Apakah Tuhan tidak adil? Apa yang dilakukan Tuhan pantas dan patut karena Dia maha bijaksana. Segala sesuatu Tuhan izinkan, Dia mau melihat respon hati kita. Apakah kita bersyukur? Banyak hal yang bisa kita syukuri. Tuhan, saya bersyukur. Pada malam hari ini, saya bisa duduk di tempat ini. Saya bersyukur karena sebuah peristiwa besar yang menimpa keluarga saya. Karena suami yang meninggalkan saya, akhirnya saya boleh berada di tempat ini. Saya bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau bukan lewat peristiwa itu, saat ini saya tidak sedang duduk mendengarkan firman-Mu. Mungkin saya sedang duduk di kafe, di diskotik, atau dimanapun juga. Bersyukur atas segala yang Tuhan izinkan. Bersyukur ketika anak-anak kita memberontak kepada kita. Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Membawa kita duduk di tempat ini untuk merenungkan kisah Ayub ini. Bersyukur ketika Tuhan mengambil bisnis kita. Kalau tidak, mungkin kita sudah terbang entah kemana, meeting ke sana, ke sini. Bersyukur saat ini kita duduk di tempat ini. Bersyukur adalah respon diri kita terhadap segala sesuatu yang Tuhan izinkan
menimpa hidup kita. Kenapa? Karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan pasti baik adanya. Bersyukur. Jadi saya mau mengajak kita selama malam ini sampai minggu depan, kita akan masuk ke dalam minggu bersyukur. Setiap hari kita bangun, kita mulai bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Kita mulai membuang segala macam keluh kesah dalam hidup kita. Kita mulai membuang segala kata-kata sia-sia yang tidak penting. Kita mau masuk ke dalam sebuah masa yang khusus. Kita mau mempersiapkan hati kita. Yang pertama, bersyukur. Bersyukur saat ini saya boleh duduk di sini tanpa memakai oksigen. Bersyukur saya sedang sakit yang ringan. Saya masih punya peluang untuk disembuhkan. Bahkan saya bersyukur dengan penyakit berat yang saya derita. Karena saya tahu jiwa saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bersyukur. Mulai malam hari ini, sampai minggu depan, kita akan selalu bersyukur. Bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan. Bersyukur karena anak saya ini masih belum mentaati saya. Kenapa? Karena Tuhan mau saya datang lebih dekat lagi kepada Dia. Seandainya semua itu baik-baik saja, harta kita baik-baik saja, kita tidak duduk di tempat ini, Bapak Ibu. Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang pantas. Ayub bersyukur. Dia adalah produk unggulan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya lanjutkan, bersyukur tema malam ini. Kenapa kita harus bersyukur? Karena itulah kehendak Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita mungkin sering berdoa, Tuhan, nyatakan kehendak-Mu, apa yang Engkau inginkan dalam hidupku. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu kehendak Tuhan yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu bersyukur. Bersyukur adalah kehendak Allah di dalam hidup kita. Tuhan rindu melihat hati yang bersyukur di dalam diri setiap kita, anak-anaknya. Bapa menginginkan kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal. Bahkan dalam segala hal yang tidak enak. Tuhan tetap ingin melihat hati yang masih bisa bersyukur. Bersyukur dalam penderitaan, dalam musibah, dalam kabar buruk yang datang. Tuhan tetap ingin melihat hati kita yang tetap bisa bersyukur. Seperti Ayub dalam kisah tadi, tidak ada alasan bagi Ayub untuk bisa memuji Tuhan lagi. Dengan segala kabar buruk yang datang, segala ternak yang melambangkan kekayaannya habis, anak-anaknya mati bukan 1 tapi mati semua 10. Bahkan di dalam kisah selanjutnya Ayub penyakitan, dengan borok yang busuk, bahkan pasangan hidupnya pun menyuruh dia mati. Apa alasan Ayub untuk masih bisa bersyukur? Adakah di antara kita saat ini yang dilanda kemalangan sekomplit seperti Ayub? Tentu kita masih jauh dari Ayub. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Ujian yang Dia izinkan terjadi tidak melebihi kekuatan kita. Itu janji Tuhan. Maukah kita belajar seperti Ayub, tetap memuji Allah, bahwa Allah itu baik dan benar dalam segala keputusannya,
Dalam segala hal yang Ayub alami, dia tetap memuji Tuhan bahwa Allah tidak pernah salah di dalam segala keputusannya. Tadi kita baca, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan. Dalam kesemuanya itu dikatakan Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut, yang kurang patut. Bagaimana dengan kita? Dengan segala pergumulan hidup kita, penantian kita, penundaan-penundaan Tuhan dalam menjawab doa kita, masihkah kita sanggup sungguh-sungguh bersyukur? Masihkah kita tetap berkata, Tuhan itu baik. Dia sungguh baik. Semua yang dia buat dalam hidupku itu baik adanya. Bersyukur artinya memuji dia, memuji Allah. Lawan kata bersyukur adalah bersungut-sungut, mengeluh, menyalahkan Tuhan, bahkan mengutuki Tuhan. Bersyukur di saat doa kita terkabul, saat mujizat terjadi, tentu itu hal yang sangat gampang. Tetapi, sorry to say, itu pun nggak semua orang mampu melakukannya. Kita bisa lihat di kisah 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus. Di Lukas 17, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lewat kisah ini Tuhan Yesus mau mengajarkan betapa pentingnya tahu bersyukur. Ada 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus. Mereka mengalami mujizat, tapi hanya ada 1 yang kembali dan berterima kasih kepadanya. Mengapa? Karena 9 yang tadi itu tidak menyadari bahwa mereka sudah ditolong Tuhan. Mereka tidak punya rasa syukur bahwa apa yang mereka terima itu adalah kemurahan Tuhan. Bayangkan, mujizat yang begitu besar Tuhan lakukan dalam hidup mereka masih tidak menyentuh hati mereka. Tidak ada yang kembali memuliakan namanya. Bagi Tuhan, melakukan mujizat dalam hidup kita itu sangat mudah. Karena Dia Tuhan, asal kita percaya. Tetapi, apakah mujizat itu menyelamatkan jiwa kita? Dari kisah 10 orang kusta tadi, kita lihat, mujizat tidak semua orang mengalami mujizat, mengalami keselamatan jiwa. Cuma ada 1 orang. Makanya Tuhan bilang, imanmu telah menyelamatkanmu. 1 orang yang kembali itulah yang punya iman. Apakah mujizat itu menyelamatkan jiwa kita? Setelah Tuhan memberikan pemulihan, memberikan mujizatnya. Apakah pemulihan yang Tuhan lakukan membawamu makin dekat dengan Tuhan? Tuhan mengajarkan kita bersyukur lewat hal-hal kecil yang sudah Dia lakukan di dalam hidup kita. Tuhan melihat respon hati kita. Tuhan sangat senang ketika kita ingat akan Dia dan tahu bersyukur dengan segala kebaikan-Nya. Ketika kita bersaksi, kita sharingkan apa yang Dia perbuat dalam hidup kita. Bagaimana Dia sungguh telah mengubah hidup kita, menjamah kita, mengasihi kita. Lewat kesaksian kita, itu adalah wujud syukur. Tanda kita tahu bersyukur. Kita mau ceritakan ke banyak orang bahwa Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang sudah menolong saya. Sehingga banyak orang-orang yang belum mengalami Dia, mengalami kekuatannya juga, diteguhkan juga di dalam iman. Sangat penting tahu bersyukur. Karena Tuhan melihat hati kita. Ada rahasia yang besar dalam Tuhan mengerjakan mujizat besar dalam hidup kita.
Ada mujizat di dalam hati yang bersyukur. Ketika kita bisa melihat dan bersyukur dengan kebaikannya yang kecil, yang masih remah-remah, kita pasti akan melihat juga mujizatnya yang selanjutnya, yang sedang dia kerjakan. Kita harus bersyukur dengan mujizat-mujizat kecil, sehingga Tuhan akan tambahkan mujizat-mujizat besar di dalam kehidupan kita. Tuhan melihat setiap respon kita, anak-anaknya. Sebagian dari kita, saat ada masalah, kita sangat rajin mencari Tuhan. Datang tersungkur menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tapi saat sudah mengalami pertolongan Tuhan, sudah dipulihkan, banyak yang hilang. Mereka sudah tidak lagi setekun dulu. Dulu saya pun seperti itu. Jangankan bersyukur, mencari Tuhan saja sudah malas ketika hidup sudah baik-baik. Yang tadinya rajin 5 senjata, bahkan doa rosario 3 putaran. Tetapi ketika doa sudah terjawab, tidak ada kepentingan lagi dengan Tuhan, mulai santai, mulai kembali ke zona nyaman. Tidak lagi butuh Tuhan seperti kemarin. Apalagi bersyukur dan bersaksi tentang Dia. Itulah 9 orang kusta itu. Bukan yang di sini. Di sini semuanya baik-baik dan tahu bersyukur. Kita masih ada di sini untuk mencari Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Coba perhatikan kisah tadi. Setelah mujizat dilakukan Tuhan, Tuhan melihat hati mereka. Tuhan menunggu respon mereka. Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Tuhan menaruh pengharapan yang besar dalam diri kita, anak-anaknya. Bahkan dalam kisah Ayub tadi, Allah sangat membanggakan Ayub. Dia yakin sekali Ayub pasti lulus ujian. Ayub tidak akan jatuh dalam pencobaan-pencobaan yang iblis lakukan. Begitu juga Allah menaruh harapannya pada kita semua, anak-anaknya yang masih berjuang di dalam dunia ini. Allah rindu melihat kita lulus ujian dalam setiap pencobaan hidup kita. Saat badai hidup melanda kita, cobaan yang satu belum selesai, ada lagi yang lain datang. Bagaimana respon hati kita? Saat ujian itu berlangsung, ada sepasang mata Bapa yang sedang tertuju kepada kita, berharap dalam hatinya, dan berbisik dengan penuh cinta. Engkau bisa, anakku. Aku menyertaimu. Engkau harus lulus. Tetapi ada mata lain juga yang sedang panas menatap kita, yaitu mata si jahat, berharap kita jatuh dan gagal melewati badai-badai itu. Dan dia sedang menunggu-nunggu respon kita untuk kita bersungut-sungut, marah, kecewa, dan mengutuki Tuhan. Itulah cara iblis melawan Allah, yaitu merebut kita menjadi miliknya. Ketika respon hati kita salah, ketika respon hati kita melukai hati Tuhan, disitulah kita menyenangkan hati si jahat. Disitulah kita masuk kepada perangkap si jahat. Biarlah dalam segala hal yang Dia izinkan, Allah menemukan di dalam diri kita, anak-anaknya, hati yang seperti Ayub. Sampai Bapa berkata dan menyebut nama kita masing-masing. Tidak ada seorang pun di bumi ini seperti anakku ini. Tidak ada seorang pun di bumi ini seperti anakku Astrid. Sampai Bapa berkata seperti itu. Ayub lulus ujian saat kelimpahan maupun dalam saat kemalangan. Kita lihat saat Ayub kaya, dia diberkati. Ayub pun sangat berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kekayaan dan kelimpahan hidupnya, kasih Ayub terhadap Tuhan teruji. Dia tetap Ayub yang saleh dan setia. Dia tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Ayub tahu semua yang dia dapatkan itu karena kemurahan Tuhan.
Berapa banyak dari kita, ketika kita hidup di atas, ketika ekonomi kita baik-baik, keluarga kita baik-baik, kesehatan kita baik, bahkan kita belum sekaya Ayub, kita sudah lupa siapa itu Tuhan. Berapa banyak yang berkata, semua yang aku dapatkan ini karena aku tekun bekerja, karena aku pintar, karena kekuatanku, aku layak mendapatkan semua ini. Tetapi Ayub tetap dalam kerendahan hati dan kesalehannya, di dalam hidup yang berkelimpahan. Kenapa Allah sangat senang ketika kita punya hati yang bersyukur? Bisa bersyukur adalah buah dari percaya. Seseorang baru bisa bersyukur dalam segala hal kalau di hatinya ada rasa percaya. Percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia Allah yang paling baik. Percaya bahwa Dia Allah yang paling bijaksana dalam caranya, dalam waktunya, dalam segalanya. Dia jauh lebih bijaksana, lebih pintar dari kita. Percaya bahwa Dia Allah yang maha kuasa. Dia begitu besar dan kita begitu kecil di hadapannya. Dia melihat seluruh hari-hari kehidupan kita sampai kita mati. Kita bahkan melihat 5 menit ke depan hidup kita nanti aja kita nggak sanggup. Dengan menyadari besarnya Dia dalam kuasanya, dalam kasihnya, dalam segala hal yang Dia lakukan, kita pasti bisa bersyukur dalam segala hal yang Dia perbuat dalam hidup kita. Kita pasti percaya bahwa tidak ada yang salah, walaupun saat ini begitu sulit kondisinya, begitu berat badai yang harus kita lewati. Ketika Dia izinkan terjadi, kita pasti bisa bersyukur. Karena Dia Allah yang mengizinkannya tidak pernah salah. Dengan bersyukur kita menyenangkan hatinya. Dengan respon hati yang bersyukur dalam segala hal, yang baik maupun yang tidak baik, Ayub tetap memuji Dia. Allah sangat berkenan pada Ayub, yang akhirnya kita tahu cerita akhir dari Ayub ini, dia dipulihkan Tuhan berlipat-lipat ganda lebih dari sebelumnya. Mari kita mengambil keputusan belajar bersyukur dalam segala hal. Setiap hari apapun yang kita alami, kita cari alasan untuk tetap masih bisa bersyukur. Dan kita mohon ampun pada Dia. Betapa kita sering tidak bersyukur. Kita hening, kita coba renungkan. Betapa banyak kita melukai hati Dia. Maksud baiknya, rencana baiknya dalam hidup kita sering curiga. Kita sering tidak percaya kepadanya. Apa yang Dia lakukan, kita ragu. Apakah Dia masih ada di sini? Apakah Dia masih mengasihi kita? Tuhan, ampuni aku. Betapa selama ini aku tidak tahu bersyukur. Banyak hal-hal kecil maupun yang sudah besar, mujizat yang besar yang sudah Engkau lakukan untuk aku, untuk mengungkapkan betapa aku dicintai oleh-Mu. Betapa aku yang sungguh tidak ada artinya ini berharga di hati-Mu, sampai Engkau mengorbankan anak tunggal-Mu Yesus untukku. Dia mati di kayu salib itu untuk mengungkapkan bahwa Engkau mencintai kami. Untuk memastikan kelak ketika aku pulang, aku pasti sampai ke rumah-Mu lagi, berjumpa kembali dengan-Mu, Sang Penciptaku yang penuh cinta. Tuhan, aku hanya ciptaan kecil dari segala ciptaan-Mu, tetapi Engkau melukis namaku di telapak tangan-Mu. Tanda Engkau tetap mengingatku. Ampuni aku Tuhan,
ampuni kami untuk segala kebebalanku. Ampuni aku karena tidak mengenalimu dan cara-caramu menyelamatkan hidupku. Ampuni aku Tuhan, karena aku pernah kecewa dan menyalahkanmu. Di saat hidupku tidak sesuai dengan harapan, ajar aku lebih percaya lagi kepadamu Tuhan, sehingga aku bisa bersyukur dalam segala hal. Ajar aku lebih percaya lagi, agar aku bisa melihat dengan matamu semua yang terjadi dalam hidupku ini baik adanya. Engkau tidak pernah salah. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita nyatakan syukur kita. Kita nyanyikan semua kebaikan-Nya dalam hidup kita. Kita ingat, kita renungkan apa yang sudah Dia lakukan dalam hidupmu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Malam ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami tidak ingin minta yang lain Tuhan. Kami hanya ingin mau bersyukur. Kami hanya ingin mau berterima kasih untuk kasih setiamu. Untuk setiamu yang tidak pernah berkesudahan, untuk cintamu yang tak terbatas, untuk kasihmu yang tak bersyarat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih juga untuk semua yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau mengucap syukur. Kita mau katakan, Tuhan, kami mau berterima kasih. Ungkapkan dengan mulutmu apa yang Engkau ingin ungkapkan sebagai rasa syukurmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang baik bagi kami. Terima kasih untuk iman yang Engkau taruh di hati kami. Terima kasih, karena kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih, karena kami sehat. Terima kasih, karena kami masih hidup hari ini. Begitu banyak orang yang sudah pergi. Mereka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bersyukur seperti kami. Tapi kami hari ini masih boleh tetap bersyukur. Kami masih tetap boleh berterima kasih kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk napas kehidupan yang Engkau masih berikan kepada kami.
Terima kasih untuk pasangan hidup. Terima kasih untuk anak-anak kami. Terima kasih untuk rumah tempat kami berteduh. Terima kasih kami boleh memuji dan menyembah-Mu setiap hari. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang telah kami lupakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala-galanya. Terima kasih untuk makanan setiap hari yang Engkau hidangkan bagi kami, yang seringkali kami menyantapnya tanpa ucapan terima kasih lagi. Terima kasih untuk orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Untuk komunitas ini yang saling mendukung kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk mereka yang selalu setia menuntun kami dalam perjuangan hidup kami dan perjuangan iman kami. Terima kasih, Tuhan. Begitu banyak hal yang pantas kami ucapkan terima kasih dan syukur. Namun seringkali kami lupakan itu semua ya Tuhan. Kami berjanji mulai malam hari ini, setiap saat kami akan mengucapkan syukur dan terima kasih di dalam hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Di dalam setiap langkah-langkah kami, terima kasih Yesus. Di saat badai kehidupan menimpa kami, terima kasih Yesus. Di saat hal-hal yang tidak kami sukai datang menghampiri kami, terima kasih Yesus. Terima kasih, begitu besar kebaikan-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan Selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih kami boleh mengucap syukur kepadamu. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati anak-Mu Christine yang akan memberikan kesaksian dan syukur atas segala sesuatu yang boleh dia alami di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.